Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan wa la hadiya wa la nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang indah ini mari kembali kita memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan begitu banyak nikmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di masjid yang mulia ini, di rumah Allah yang mulia ini untuk menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selawat beriringan salam semoga senantiasa tercurah untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah teladan kita sepanjang zaman. Teladan kita, uswah kita, qudwah kita yang sangat kita harapkan syafaat dari beliau di hari akhirat nantinya. Dan salah satu cara agar kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan kita memperbanyak salawat kepada beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat ini kami ingin mengajak kita semua untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hakikatnya takwa itulah yang nanti akan menjadi bekal bagi kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita usahakan, apa yang kita miliki di dunia ini, nanti pada akhirnya akan kita tinggalkan. Tidak akan ada lagi yang tersisa kecuali hanya takwa dan amalan-amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Maka ketakwaan adalah sebaik-baik bekal yang kita miliki untuk kehidupan kita ini, baik di dunia dan kehidupan kita di akhirat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat ini izinkan kami menyampaikan beberapa pesan-pesan Rabbani dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang mana mudah-mudahan beberapa pesan-pesan ini, nasihat-nasihat ini akan memberikan kehidupan yang lebih baik kepada kita semua. Maka kita beri kultum kita atau tausiah kita pada kesempatan kali ini adalah 7 nasihat Rabbani untuk kehidupan yang lebih baik. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat pertama yang perlu kita lakukan untuk kehidupan yang lebih baik adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia yang selalu penuh dengan kekurangan, yang sering kali terjatuh kepada dosa dan kesalahan, maka perlu kita segera bertobat, segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika kita terjatuh pada suatu kesalahan, maka nanti di dada kita atau di hati kita akan ada suatu kotoran hitam, yang mana ketika kita lama tidak bertaubat, membiarkan kesalahan-kesalahan itu menumpuk, maka noda hitam tadi nanti akan menutupi hati kita sehingga kita jauh dari kebenaran, jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kita bertaubat dan meminta ampun kepadanya, dan bahkan bertaubat mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Memang kita manusia, kita umat Rasulullah, kita mungkin sering sesekali terjatuh kepada kesalahan, terjatuh kepada dosa, tetapi Allah Maha Pengampun. Rasulullah mengatakan, innallaha ta'ala yabsutu yadahu liyatuba billaili liyatuba musii'un nahar. Sepanjang siang, sepanjang malam Allah bukakan pintu taubat untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di malam hari. Dan begitu pun di siang harinya Allah membukakan pintu taubat untuk orang-orang yang berbuat dosa di malam harinya. Dan itu terus berlaku sampai matahari terbit dari timur. Jadi kesempatan untuk kita bertaubat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa terbuka. Oleh karena itu, sering-seringlah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang bertaubat. Bahkan setelah kita melakukan dosa dan kesalahan pun Allah masih memuji kita. Karena itu adalah ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu-waktu pagi, di waktu-waktu sebelum salat subuh, mereka beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Itulah nasihat pertama untuk mendatangkan kehidupan yang lebih baik bagi kita semua, yaitu dengan kita senantiasa bertaubat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena istighfar kita, minta ampun kita kepada Allah, taubat kita itu mendatangkan banyak kebaikan untuk kita. Allah nanti akan bukakan pintu rezeki kepada kita semua. Mungkin Allah akan datangkan, karuniakan anak-anak yang soleh dan solihah. Mungkin Allah akan bukakan pintu-pintu kemudahan dari segala urusan kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat yang kedua yang ingin kami sampaikan pada kesempatan kali ini adalah dengan menuntut ilmu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bertaubat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cara berikutnya untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak ada cara lain kecuali dengan menambah ilmu kita, menuntut ilmu. Menuntut ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah katakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Mungkin ada di antara kita ini, ya, di antara Bapak Ibu kaum muslimin sekarang yang mungkin istirahat dari kantor berjalan ke sini, ya, berjalan ke Masjid Raya Sumbar. Kenapa? Karena tahu di sini setiap kali sholat zuhur ada kajian. Maka ketahuilah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita datangi ini adalah rumah Allah. Kata Allah, inna buyuti fil ardi masajid. Rumahku yang ada di bumi ini adalah masjid-masjid yang ada, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang mendatanginya, orang-orang yang pengunjungnya adalah orang-orang yang dekat dengan masjid itu, atau orang yang memakmurkan masjid itulah orang-orang yang mengunjungi masjid. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, maka beruntunglah bagi seorang hamba yang mendatangi rumah Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita mendatangi rumah Allah, siapa lagi yang lebih baik memuliakan tamu selain Allah Subhanahu wa taala? Dan mungkin kita akan bertanya, dengan apa Allah memuliakan tamunya? Jadi setiap yang datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah atau bahkan untuk sekedar beristirahat membaca Al-Quran saja, itu adalah tamu Allah. Maka Allah adalah yang paling baik dalam memuliakan tamu. Maka dengan apa Allah muliakan tamunya? Maka di hadis lain Rasulullah katakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat alaihimus sakinah. Allah muliakan kita dengan adanya ketenangan di dalam hati kita. Mungkin masalah yang kita hadapi sedang banyak, tapi dalam hati kita selalu ada rasa ketenangan. Ketenangan yang lahir dari keyakinan bahwa selagi kita bertakwa kepada Allah, Allah selalu bukakan kemudahan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dengan apa Allah memuliakan tamunya? Allah muliakan tamunya dengan wahafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Dinaungi oleh para malaikat dan Allah berikan limpahan rahmat kepada orang-orang yang datang ke masjid ini. Dan yang paling penting dari itu semua, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa dzakarallahu fi man indah. Allah sebut orang-orang yang datang ke masjid ini, orang-orang yang mendengarkan kajian, dengarkan ayat-ayat Allah dipelajari di hadapan para malaikat. Maka apalagi yang kita inginkan selain Allah menyebut nama kita, selain Allah menyebut nama kita di hadapan para makhluk-makhluk mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarallahu fi man indah. Maka dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menambah ilmu kita, dengan menuntut ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setiap langkah kita adalah langkah menuju surga. Di hadis lain Allah katakan, seseorang yang mendatangi majelis ilmu, yang mendatangi masjid untuk menuntut ilmu, maka langkahnya itu langkah dari dua langkahnya, satu langkahnya mengangkat derajatnya dan langkah lainnya akan menghapus dosa-dosa dan kesalahannya. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada panas matahari yang kita hadapi ketika mendatangi masjid ini di tengah hari yang panas ini, tapi disitulah langkah-langkah kita yang akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah menuntut ilmu, setelah ilmunya kita dapatkan, maka nasihat berikutnya untuk kehidupan yang lebih baik adalah dengan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah katakan kita sudah Allah karuniakan sebuah akal yang luar biasa, maka hendaklah kita menjadi hamba Allah yang ulul albab, orang-orang yang bisa menggunakan akalnya dengan sebaik-baiknya. Maka di antara ciri-ciri mereka adalah yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, senantiasa mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri, keadaan duduk, bahkan di dalam berbaring mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah adalah salah satu kunci agar hati kita selalu menjadi tenang. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub.
Dan senantiasa mengingat Allah adalah salah satu cara kita membentengi dari kita dari setan iblis yang ada di sekitar kita, karena mereka juga sudah bersumpah mereka akan menjerumuskan kita dari segala arah. Maka benteng kita untuk melindungi diri kita adalah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat berikutnya untuk kehidupan yang lebih baik di dunia ini, baik pun nanti kehidupan di akhirat adalah setelah kita mengetahui ilmunya, kita mengingat Allah, maka kita melakukan amal soleh. Tiada gunanya ilmu yang tidak berbuah kepada amal. Percuma kita membaca 1000 hadis, menamatkan Al-Quran, tapi tidak ada satupun yang kita amalkan. Yang ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang melahirkan amal. Ilmu yang melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan melahirkan keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mendekatkan diri kepada Allah, beramal soleh itu adalah bentuk kesyukuran yang hakiki dari kita semua. Pernah suatu ketika Rasulullah ditemukan oleh Ibunda Aisyah sedang melaksanakan qiyamul lail. Bukan sembarang qiyamul lail, tapi sampai kaki beliau bengkak-bengkak. Ibunda Aisyah terheran dengan aktivitas Rasulullah. Maka beliau bertanya, kenapa engkau melakukan ini ya Rasulullah? Beliau katakan, saya hanya ingin menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan beribadah sebaik-baiknya, berarti kita sudah berusaha untuk menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menjanjikan bahwa orang-orang yang beramal soleh akan ada banyak kebaikan yang diterima. Baik itu kehidupan di dunia dan apalagi kehidupan di akhirat. Dan nanti bahkan di akhirat itu ada masanya ketika semua orang-orang itu akan merugi. Tetapi ada kelompok-kelompok yang tidak merugi. Bahkan Allah bersumpah demi waktu mengatakan bahwa seluruh manusia itu ke dalam keadaan merugi. Rugi serugi-ruginya. Tetapi golongan ini Allah selamatkan, dan itu adalah mereka yang beriman dan beramal soleh. Dan orang-orang yang beramal soleh juga Allah telah menjanjikan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Akan kami berikan mereka kehidupan yang baik. Ada yang mengatakan, para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud kehidupan yang baik ini adalah kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Ada yang mengatakan kehidupan hayatan thayyibah adalah rasa tenang di dalam hati menghadapi kehidupan ini, atau rasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Ada yang mengatakan bahwa al-hayah at-thayyibah adalah kemudahan rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu yang lebih penting dari itu semua, hayatan thayyibah yang kita inginkan adalah kehidupan yang abadi. Kehidupan kita, yaitu Allah masukkan kita ke dalam surga nantinya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Allah, wa inna daral akhirata lahiyal hayawan, bahwa sesungguhnya kehidupan akhirat itulah yang sebenar-benarnya kehidupan. Kehidupan kita di dunia ini singkat saja, hanya tempat transit untuk mengumpulkan amal, dan kehidupan yang sebenarnya adalah nanti di akhirat. Maka dengan bekal amal soleh kita, dengan bekal amalan-amalan kita itu, kita harapkan memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat. Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah bisa menerapkan amal-amal soleh dari segala hal yang kita pelajari. Ketika kita bisa mengamalkan sesuatu, maka kita lanjut kepada nasihat Rabbani berikutnya untuk kehidupan kita yang lebih baik Bapak dan Ibu, yaitu ad-da'watu ilaiha atau ad-da'watu ilallah, mendakwahkan, mengajak orang lain, mengajak orang di sekitar kita untuk melaksanakan amal soleh yang sudah kita lakukan. Nah, kenapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Karena mungkin di antara kita sudah tahu semua bahwa ketika anak Adam ini nanti meninggal, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Ketika anak Adam ini meninggal, semua kita akan meninggal, cuman kita tidak tahu waktunya. Maka amalan kita terputus ketika itu. Tapi ada waktunya nanti amalan kita tidak terputus, ada amalan yang tidak terputus. Maka di antara amalan itu adalah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu bermanfaat yang pernah kita wariskan kepada siapapun, terutama keluarga kita, orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan di suatu hadis juga Rasulullah mengatakan bahwa ad-dallu ala khair kafa'ili, siapa yang menunjukkan kebaikan maka mendapatkan pahala dari orang yang melakukan itu. Dan maka itulah cara agar kita, amalan kita, agar pahala kita berlipat ganda. Nah, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijadikan manusia paling mulia? Karena beliaulah yang mengajak manusia ini menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap turunannya, setiap orang yang mengajak manusia kepada Allah setelah beliau,
pahalanya juga mengalir kepada beliau. Nah, salah satu cara kita untuk mendapatkan pahala berlimpah di sisi Allah adalah dengan mengajak manusia untuk mengamalkan amal soleh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat Rabbani berikutnya untuk kehidupan kita yang lebih baik adalah dengan menebarkan rasa cinta di antara kaum muslimin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kita perlu menebarkan rasa cinta sesama kaum muslimin? Karena dalam suatu hadis Rasulullah katakan, la tu'minu, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan pernah masuk surga sampai kalian beriman, sebenar-benar beriman. Dan iman kalian tidak sempurna sampai kalian saling mencintai. Dan Rasulullah katakan, apakah kalian ingin saya tunjukkan apa yang mendatangkan kecintaan di antara kalian? Maka Rasulullah katakan, afsus syalama bainakum. Sampaikan salam di antara kalian. Maka kaum muslimin, kita biasakan ucapkan salam kepada yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Karena itu akan mendatangkan kecintaan di antara kaum muslimin. Dan kecintaan itulah yang mendatangkan kehidupan yang lebih baik untuk kaum muslimin seluruhnya. Dan nanti juga akan mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah di antara nasihat-nasihat Rabbani yang bisa kita amalkan, yang bisa kita praktekkan sehingga hidup kita ini akan berubah menjadi kehidupan yang lebih baik. Ya, mungkin terlihat kita menghadapi suatu cobaan dan ujian dari Allah, tapi hati kita tenang menghadapinya. Ada hati yang tenang menghadapinya karena kita yakin apapun yang menimpa kita dalam kehidupan ini semuanya atas izin Allah dan semuanya akan Allah catat sebagai kebaikan untuk kaum muslimin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa kami sampaikan dari apa yang Allah titipkan kepada kami berupa ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bisa menjadi bekal kita untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga mendatangkan kehidupan yang lebih baik untuk kita semua. Hanya Allah yang maha benar. Wabillahi taufiq wal hidayah wal khata'u minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.